Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, materi kita pada hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyimak dan mendengarkan. Baik, kita akan memasuki materi. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nada Salsa Firdi pimpin doa pada pagi hari ini. Ikutin ya. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni wa amalan solihan. Terima kasih kepada Nada Salsa Firdi yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi pelajaran, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dongeng atau legenda, cerita. Siapa yang bisa angkat tangannya? Siapa? Nopri. Dongeng apa? Dongeng adalah cerita. Dongeng adalah cerita fiksi. Nah, sebelum kita masuk materi pelajaran ini, Ibu akan membuat kalian lebih fokus lagi. Ibu dengarkan instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang mata, kalian tunjuk ke mata. Ibu bilang telinga, tunjuk ke telinga. Tapi sambil melihat Ibu ya. Mata, hidung, hidung. Nopri yang belum fokus. Ulang. Mata, telinga, mulut, telinga. Salah. Belum fokus. Sekali lagi. Jangan sampai ada yang salah. Tangan, telinga, mata, mulut, hidung, kuping, kepala, telinga. Nah, baik, semuanya sudah fokus. Selanjutnya kita memasuki materi kita, yaitu cerita berhikmah atau bisa disebut dengan cerita dongeng yang berjudul Kisah Sang Pengemis. Pada suatu hari, ada seorang pengemis yang sedang berjalan di pinggir jalan. Dia mencari makan karena dia sudah tidak makan beberapa hari yang lalu. Jadi sang pengemis ini pun berjalan menuju ke warung makan. Nah, tiba di rumah warung makan, Wahyu dengarkan Ibu bercerita. Nanti bakalan Ibu suruh satu orang untuk menceritakan cerita yang Ibu ceritakan tadi. Lalu sang pengemis berjalan menuju ke warung makan. Tiba di warung makan, sang pengemis menjumpai pemilik warung. Dia bilang kepada pemilik warung, dia kelaparan. Lalu pemilik warung berkata kepada sang pengemis, apakah engkau sudah makan? Kepada si pemilik warung bertanya kepada sang pengemis. Pengemis pun menjawab, aku belum makan, katanya kan. Aku belum makan beberapa hari, jadi perutku terasa sakit. Sudikah kau memberikan makanan sedikit kepadaku? Kata si pengemis. Lalu pemilik warung pun menjadi iba karena melihat sang pengemis tadi merasa kasihan melihat dia kelaparan kan. Jadi pemilik warung pun memberikan beberapa makanannya kepada pengemis. Pengemisnya pun lalu bilang kepada pemilik warung, terima kasih tuan, kata
pengemis tadi, karena engkau sudah memberikan aku sebungkus nasi, kata pengemis. Jalanlah si pengemis ini pulang menuju jalan ke rumah. Lalu pengemis ini pun berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda itu kurus, sepertinya kelihatannya belum makan juga. Lalu sang pemuda pun bertanya kepada si pengemis, apakah kau memiliki makanan? Kata si seorang pemuda tadi. Lalu pengemis pun menjawab, aku tidak memiliki makanan. Si pengemis berbohong, padahal dia tadi sudah mempunyai makanan yang dikasih sama pemilik warung kan. Karena dia takut makannya yang diminta sama si sang pemuda. Lalu pemuda tadi pun memberikan pengemis roti yang sangat besar kepada pengemis. Lalu pengemisnya pun berterima kasih karena telah memberikan dia roti. Si pengemis makan dengan sangat lahap roti yang dikasih tadi. Padahal pengemis tadi menginginkan nasi yang diberikan oleh pemilik warung. Si pengemis menjadi kenyang karena sudah memakan roti yang besar tadi. Tiba di rumah, si pengemis ini pun merasa kekenyangan kan, karena udah makan roti yang besar. Lalu pengemis tadi merasa ngantuk karena sudah kekenyangan. Tiba di rumah, pengemisnya pun ketiduran, tidak sempat untuk memakan nasi yang telah diberikan oleh pemilik warung. Jadi nasinya disimpan sama si pengemis. Tiba bangun pengemisnya pun kelaparan lagi. Lalu pengemis tadi kan langsung bergegas mengambil makanan yang diberikan pemilik warung yang tadi kan. Dan apa yang terjadi ketika nasi tadi dibuka? Wah, ternyata nasinya sudah basi, kata si sang pemuda, si pengemis. Terakhir, si pengemis ini merasa menyesal karena tidak bisa makan nasi tersebut. Padahal dia sangat menginginkan nasi yang sangat amat terenak ini yang diberikan oleh pemilik warung. Dan pengemis pun lalu membuang nasi tersebut dengan rasa sangat menyesal. Baik, itu saja cerita yang dapat Ibu ceritakan. Ibu akan menanyakan salah satu dari kalian, suruh menceritakan kembali apa yang telah Ibu ceritakan. Siapa yang bisa? Nopriansa? Mana? Coba ceritakan kembali apa yang telah Ibu ceritakan tadi. Ada pengemis yang kelaparan, terus dia mendekati warung dan dia meminta nasi kepada pemilik warung. Sang pemilik warung pun memberi nasi. Lalu si pengemis itu mau pulang ke jalan rumahnya. Dia bertemu dengan seorang pemuda. Lalu pemuda itu bertanya, apakah kamu memiliki makanan? Kata pengemis itu, tidak, aku tidak memiliki makanan. Baru pemuda tadi memberikan roti yang sangat besar. Lalu pengemis memakannya. Sampai ke rumah, pengemis itu merasa kenyang. Lalu saking kenyangnya dia pun tertidur. Dia pun tidak sempat memakan nasi karena sudah tertidur. Baik, ceritanya tadi sudah diceritakan kembali oleh Nopriansa. Ibu akan menanyakan pesan moral yang ada di cerita tersebut. Aulia, coba berikan pesan moralnya. Berkata jujurlah, jangan suka berbohong dan selalu berprasangka baik. Jujurlah, jangan suka berbohong, berprasangka baik terhadap orang lain, dan kita akan mendapat kebaikan. Baik, pesan
pesan moralnya sudah tepat ya. Berkata jujurlah kepada orang dan berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan berbohong. Karena kebaikan itu akan datang pada kita. Nah, Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.